Oke pemirsa, tadi kalau kita sudah melihat bagaimana perbandingan dari kereta cepat Jakarta-Bandung dan juga kereta api reguler, kita akan coba lihat lagi, kita akan tampilkan lagi bagaimana perbandingan dengan transportasi lainnya yang sudah hadir. Ada juga transportasi travel. Nah ini ya Mas Adit, biasanya sering sekali banyak digunakan oleh para penumpang yang ingin menuju ke Bandung. Ini kemudian juga dari sisi tarif termurah untuk travel 80.000, tarif termahal 180.000, sementara untuk waktu tempuh ini 2 sampai 3 jam. Selanjutnya juga ada alternatif transportasi lainnya yang tentunya sudah tersedia. Kita hadirkan. Ya, ini dia pesawat tarif termurah. Ini bisa dibilang justru kalah ya kalau dari sisi tarif. 1 juta rupiah, tarif termahal 3,5 juta dan juga waktu tempuh. Perjalanannya juga akan kalah. Frekuensi perjalanan juga lebih jarang bisa dibilang ya. Betul. 1 sampai 2 jam. Bagaimana nih kemudian Mas Adit dibandingkan dengan transportasi lainnya? Ada pesawat, travel dan juga pesawat. Kalau pesawat sudah jelas sih Mbak, dari segi harga, waktu tempuh dan juga dari segi frekuensi perjalanan sih kereta cepat pasti akan lebih menang ya. Tapi dengan travel saya pikir ini adalah masalah pilihan. Travel itu kepastian waktu tempuhnya pasti tidak akan setinggi kereta cepat 2 sampai 3 jam. Kalau padat banget di tol Jati Bening ya bisa jadi 4 jam. Di tol Pastiur padat ya bisa jadi 4 jam lebih. Jadi tergantung juga bagaimana kondisi jalanan. Kedua adalah dari sisi, kalau jelas kereta api cepat punya waktu tempuh yang memang sudah pasti. Kedua adalah travel punya kelebihan adalah bisa memilih yang terdekat dengan destinasinya. Kalau kereta api tidak bisa ya memang stasiunnya adanya di situ saja. Nah kembali lagi ke masalah pilihan tadi, akan tergantung preferensi masyarakat saja. Saya membutuhkan waktu, membutuhkan kenyamanan, membutuhkan keselamatan, maka pilihannya adalah kereta cepat. Yang menjadi concern juga kan salah satunya adalah feedernya. Kalau kereta cepat ini sudah sampai stasiun Tegaluar, kemudian masih ada lagi kereta-kereta yang harus diangkut, kemudian juga ada bus-bus. Ini kan artinya memakan waktu lebih lama lagi. Ini kan menjadi concern tersendiri juga bagi para pengemudi atau para penumpang. Ya, saya pikir sih yang paling penting buat operator kereta cepat ini adalah sediakan angkutan pengumpan yang satu frekuensinya tinggi, waktu tempuhnya juga cepat. Jadi kalau saya misalnya pengen ke pusat kota Bandung, saya tiba di Padalarang dari Halim kan perlu waktu 27 menit. Saya di situ tidak harus menunggu lama, sudah tersedia kereta feeder langsung ke stasiun Bandung, katakanlah dengan waktu tempuh 15 menit, waktu tunggunya 10 menit. Jadi kalau dijumlah sekitar 50 menit, saya sudah tiba di pusat kota Bandung kalau startnya dari Halim. Nah itu menurut saya sih masih memberikan keunggulan kompetitif ya, misalnya dibandingkan dengan jalan raya. Nah sekarang tinggal masalah pricingnya. Pricing menentukan Mbak Gita. Kalau saya secara individual mungkin pricingnya terjangkau 300.000. Tapi kalau saya perjalanan wisata 1 keluarga 4 orang, tidak mungkin. Nah itu kan skala ekonominya, jadi mungkin akan berpikirnya wah lebih mending naik kendaraan pribadi kan begitu, seperti kalau itu. Berbicara dari keluarga, penumpangnya kan banyak. Ini kita juga hadirkan bagaimana dari sisi transportasi mobil pribadi. Nah ini dia. Tarifnya kurang lebih sama, 250.000 yang termurah dan juga termahal 400.000 untuk waktu tempuh sendiri 2 sampai 3 jam. Tapi tadi ya bisa lebih banyak mengakomodir penumpang-penumpang lainnya, jatuhnya malah lebih ekonomis lagi, betul ya Mas ya? Iya, tergantung itu tadi. Pilihannya adalah jumlah individu yang akan menggunakan kendaraan pribadi tadi, dan kemudian yang perlu dipertimbangkan juga adalah jalan tol itu sudah akan semakin lama akan semakin padat, terutama di masa liburan atau di masa lebaran misalnya. Jadi saya sebetulnya optimisnya adalah di masa akhir pekan, liburan dan lebaran, kereta api cepat ini menurut saya okupansi penumpangnya akan bisa lebih mudah didapat ketimbang ketika hari kerja. Nah hari kerja itu menurut saya tantangannya adalah bagaimana bisa melakukan shifting dari yang mereka tadinya menggunakan travel, kendaraan pribadi maupun kereta api existing, pindah ke kereta cepat. Tapi kereta api existingnya juga tetap mendapatkan segmen market yang baru dengan cara seperti saya sampaikan tadi, menyinggahi stasiun yang lebih banyak, waktu tempuhnya lebih panjang. Nah, hingga ada pilihan untuk bicara masyarakat. dari kereta api cepat ini kan kita juga tahu ya bahwa ini adalah proyek yang sangat prestisius dan juga membanggakan, bahkan teknologinya cukup mutakhir. Ini kita juga bisa hadirkan di screen bagaimana spesifikasi dari kereta cepat Jakarta Bandung. Nah, ini tipe kereta CR 400 AF
dan juga pengembangan CRRC Qingdao Xifang. Ini merupakan spesifikasi langsung dari kereta cepat Jakarta-Bandung, artinya menggunakan teknologi yang cukup termutakhir, dan kita ketahui bersama ini adalah kereta atau proyek kereta cepat yang juga kemudian juga memakan biaya yang tidak murah, bahkan mencapai 110 triliun rupiah. Untuk kecepatan maksimum 350 km per jam. Ada banyak negara juga yang tentunya juga menghadirkan kereta api cepat, dan ini salah satunya adalah yang di kereta Jakarta-Bandung dari PT KCIC atau Kereta Cepat Indonesia Cina. Dan juga selanjutnya pemirsa, ini adalah spesifikasinya: panjang 209 meter, lebar 3,36 meter, tinggi 4,05, konsumsi energi sekitar 25 kV, 50 Hz AC, dan juga sensor keselamatan 2.500 sensor. Mas Adit melihat teknologi ini apakah sudah cukup mutakhir atau bagaimana dari teknologi spesifikasi kereta cepat Jakarta-Bandung? Saya melihatnya concern ini pada dua hal saja, Mbak. Pertama ini adalah jenis sarana kereta yang paling baru untuk kereta cepat. Bahkan memang dari yang terbaru juga, yang sebetulnya keunggulannya adalah dua hal: minim kebisingan dan mereduksi getaran. Itu sangat terasa. Jadi perjalanan itu benar-benar bisa sangat nyaman karena minim kebisingan dan minim getaran walaupun kecepatannya tinggi. Soal kecepatan ini menurut saya tidak masalah karena memang kecepatannya bisa akan sampai 350 km per jam secara dibatasinya untuk operasional, walaupun sebenarnya spesifikasi keretanya bisa sampai 385 km per jam sampai 400 km per jam. Hanya masalahnya karena jaraknya pendek, ada dua stasiun, ada Padalarang, ada Karawang di antara Halim Tegaluar, maka saya sebetulnya masih mempertanyakan seberapa jauh kereta cepat ini bisa sampai full speed 350 km per jam ketika harus singgah di Karawang maupun Padalarang. Tapi menurut saya sih dengan kecepatan tidak harus 350 km per jam sih sebetulnya waktu tempuhnya bisa sudah sangat signifikan, memang bisa waktu tempuhnya sangat singkat. Itu sih kalau saya melihat dari sisi teknologinya. Ya, kita lihat juga harga tiket, kembali kita ulas ya pemirsa, 250.000 sampai 350.000 dari 3 kategori kelas. Ini yang masih menjadi perdebatan atau pro kontra tentunya, karena kita tahu pembiayaan kereta cepat Jakarta-Bandung ini 110 triliun rupiah, bahkan juga dengan skema peminjaman juga tenornya hingga mencapai 40 sampai 50 tahun. Tapi bagaimana kemudian sejarah kereta cepat tidak hanya Jakarta-Bandung, tapi kita akan melihat lebih jauh sejarah kereta cepat dari masa ke masa dan juga dari beberapa negara lainnya hingga menjadi moda transportasi modern saat ini. Berikut pemirsa. Berbicara kereta cepat, orang tentu akan ingat dengan Jepang sebagai negara yang pertama kali mengenalkan kereta cepat. Ya, kereta Shinkansen dikenalkan pemerintah Jepang pada tahun 1964 untuk memperingati Olimpiade musim panas yang diselenggarakan di Tokyo. Kecepatan kereta Shinkansen generasi pertama ini menembus 210 km per jam dan menjadikannya kereta tercepat di dunia untuk saat itu. Setelahnya, Amerika Serikat meluncurkan layanan kereta yang menghubungkan New York menuju Washington DC yang disebut dengan Metroliner Service atau yang lebih dikenal dengan Amtrak pada tahun 1969. Sejatinya, peluncuran Amtrak adalah untuk menyaingi ketenaran Shinkansen di Jepang. Barulah pada tahun 1981, Perancis pun membuka jalur kereta cepatnya yang menghubungkan Paris dengan kota Lyon. Kereta Prancis yang diberi nama TGV ini memiliki kecepatan 260 km per jam. Sukses membuka jalur pertamanya, Prancis kemudian memperluasnya ke berbagai kota dan menjadikannya sebagai sistem kereta cepat terluas di Eropa. Keberhasilan Prancis memacu Jerman untuk mengembangkan teknologi kereta cepatnya. Jika kereta cepat lainnya perlu membangun rel kereta api baru, Jerman memanfaatkan jalur kereta konvensionalnya agar dapat dilalui Intercity Express atau ICE-1 pada tahun 1991. Kecepatan kereta ICE-1 mencapai 280 km per jam. Meski baru memulai pembangunan kereta cepat tahun 2007, Cina kini muncul sebagai negara yang memiliki jaringan kereta cepat terluas di dunia. Pada tahun 2013 saja,
Cina berhasil membangun jaringan kereta cepat modernnya sepanjang 10.000 km. Bahkan pada tahun 2035 ditargetkan akan memiliki 70.000 km di seluruh negeri. Kini kecepatan kereta tidak hanya di kisaran 300 km per jam, namun sudah menembus 600 km per jam. Bahkan dengan teknologi maglev, kereta akan memiliki kecepatan hingga 1.000 km per jamnya. Ya, kita sudah lihat bagaimana kereta cepat dari negara-negara lain dan juga dari masa ke masa. Sekarang kita akan sajikan bagaimana perbandingan biaya kereta cepat dengan negara-negara lain. Ya, pemirsa, Jakarta-Bandung 700 sampai 800 miliar per kilometer, panjang 142. Kemudian ada Cina juga 194 atau 994 miliar per kilometer dengan panjang lintasan 142 kilometer. Dan juga selanjutnya ada negara-negara lainnya seperti yang tadi sudah disinggung di paket. Ini juga ada Taiwan 994 miliar per kilometer dengan panjang 142 kilometer. Ya, Mas Adit, bagaimana kemudian tantangan yang harus dihadapi dengan kereta cepat Jakarta-Bandung ini ya? Karena supaya tidak sepi peminat, ini bahkan kita lihat di Madrid, Barcelona 284 miliar dan juga dibandingkan negara-negara lain harganya cenderung bahkan ada yang lebih murah juga. Kalau soal biaya pembangunan kan tergantung beberapa faktor ya Mbak. Pertama topografinya. Kalau lintasannya ada di pegunungan, misalnya seperti di Purwakarta sampai Bandung kan jelas akan pembangunannya jelas akan biaya konstruksinya jauh lebih mahal. Selain itu juga kapan dibangunnya itu juga membedakan karena kan inflasi, faktor inflasi juga berpengaruh, harga bahan baku bangunan juga berpengaruh. Nah itu menurut saya sih kita nggak bisa secara harfiah membandingkan. Cuman menurut saya kalau mari kita bicara tentang tantangan ke depannya. Karena kalau Jakarta-Bandung saya pikir dengan 142 km mau tidak mau harus ditetapkan pricing yang sangat kompetitif walaupun itu akan mungkin mengorbankan pada tingkat pengembalian investasinya yang mungkin perlu waktu. Jadi menurut saya kuncinya adalah bagaimana meningkatkan okupansi, bagaimana mengefisienkan biaya operasi, sama satu hal lagi Mbak, seberapa lama waktu konsesi yang akan diberikan. Yang keempat, bisa nggak menciptakan pendapatan lain di luar tiket. Nah itu seperti pengembangan properti, naming rights, iklan dan lainnya. Nah itu menurut saya tentunya akan menjadi tantangan ke depannya. Kita akan tunggu, tapi terima kasih sekali lagi Mas Aditya Diwilaksana sudah bergabung bersama kami.